야, 무섭다. Kamu kalau lagi gabut ngapain? Nongki, ngemil, scroll TikTok, atau nontonin uploadan celengan film? Ngomongin soal gabut, Mimin jadi keinget mas-mas yang satu ini. Seorang pemuda yang hari-harinya dihabiskan membantu warung ayam milik bapaknya. Hobinya nongkrong dan mabar. Namun ternyata di balik kegabutannya itu dia sangat jago bela diri dan kemampuannya ini malah membuat banyak menangkap residivis yang berkeliaran di kota. Seperti apa kisahnya? Mari kita melebur ke ceritanya. 난 재밌는 게 중요하다. 재밌는 걸 하면 행복하기 때문에. Film ini dibuka dengan seorang pemuda yang bangun subuh-subuh. Seperti kebiasaan seorang atlet, dia langsung berolahraga di pagi buta itu. Sebagai anak muda yang masih mencari jati diri, hari-harinya ia habiskan untuk olahraga dan ngegame. Pria ini bernama Jungdo. Dia adalah atlet judo, taekwondo, dan juga kendo. Prestasinya sangat baik dan membanggakan. Siang itu saat sedang seru-serunya ngegame, dia ditelepon ayahnya untuk ngantar pesanan. 지금 갈게. Jadi, ayah Jungdo ini memiliki kedai ayam goreng. Sikapnya yang berbakti ini membuat banyak pelanggan juga ikut sayang kepadanya. Suatu malam, setelah seharian membantu jadi kurir ayam goreng, tak sengaja dia melihat perkelahian antara polisi dan penjahat. Sayangnya, polisi itu kalah dan sempat kena luka pecahan botol kaca. 에헤이. Secepat kilat Jungdo ikut membantu dan hanya beberapa detik mampu melumpuhkan si penjahat itu. Ketika dilihat di pergelangan kakinya, penjahat ini memakai gelang elektronik. Ternyata gelang ini dipakai khusus untuk residivis selama beberapa tahun keluar dari penjara. Alhasil, Balai Pemasyarakatan Kota Seoul langsung memberinya penghargaan atas keberaniannya. Di sana para polisi salah fokus dengan tubuh tegap Jungdo, dan ini membuat manajer pengawasan elektronik ingin berkenalan dengannya. Bapak berkacamata ini bernama Kim Sun Min. Jungdo lalu diberitahu jika selama ini ada sekitar 5.000 orang yang memakai gelang elektronik khusus itu dan dikhususkan pada residivis yang melakukan pelecehan dan pembunuhan. Pemerintah memantau mereka karena ada kecenderungan untuk melakukan kejahatan lagi setelah dibebaskan. Namun, selama pengawasan ini mereka kewalahan dalam memantau para residivis dan mereka ingin Jungdo membantunya. 제가 부탁 하나 드려도 될까요? 아니요. 하세요. Apalagi polisi yang terluka kemarin harus mengalami pemulihan selama 5 minggu. Sebagai anak muda, tentu hal ini adalah tawaran yang menarik. Pak manajer juga bilang, kebanyakan petugas bela diri akan menemukan makna yang dalam saat mereka bisa membantu masyarakat. Malamnya, Jungdo berdiskusi dengan 3 temannya. Mereka semua mendukung karena pekerjaan ini sangat menantang. Apalagi Jungdo adalah orang yang tepat dan bisa diandalkan. Hari pun berganti, Jungdo juga menerima pendapat ayahnya. Dan sang ayah tentu bangga karena anaknya bisa membantu melindungi masyarakat di kota itu. Akhirnya, pagi itu pun dia berangkat ke kantor lembaga pemasyarakatan dan siap bekerja. Di sana, dia dibantu oleh senior bernama Dongwon untuk menjelaskan apa saja yang akan mereka kerjakan. Jadi, sehari-hari mereka mengawasi lewat sebuah aplikasi, di mana per wilayah, setiap residivis yang memakai gelang akan dapat dilacak lokasinya melalui aplikasi itu. Namun sewaktu-waktu, gelang mereka bisa kehabisan baterai dan diminta untuk kembali menchargernya. Itu ditandai dengan ikon yang berubah menjadi kuning. Selain itu, para polisi juga men-tracking lokasi residivis jika sewaktu-waktu mereka kembali berbuat jahat. Setelah 3 jam gabut, tiba-tiba ada satu notif yang ikonnya berubah menjadi kuning. Ikon itu milik seseorang bernama Yang Ho, pelaku pelecehan yang bebas 3 bulan yang lalu. Jungdo pun menelpon orang ini untuk kembali mengisi baterai. Sayangnya, Yang Ho menolak karena sedang sibuk bersama pacarnya.
저기 밟지. 알았다고 씨발려나. 끊어. 여보세요. Jungdo pun bergerak cepat menjemput. Dia juga dibekali jaket anti peluru, alat setrum, serta kamera di bajunya. Sesampainya di apartemen Yang Ho, ternyata itu adalah rumah pelanggan yang pernah beli ayam goreng ayahnya. Dia hafal betul jika teralis jendela itu sengaja dicopot agar sewaktu-waktu bisa melarikan diri dari polisi. Jungdo lalu minta bagi tugas. Pak Sun mengetok pintu depan dan dia menjaga di depan jendela. Benar saja, Yang Ho masih melakukan kejahatan yang sama. Bahkan kali ini dia membawa anak di bawah umur di dalam apartemen. Sesuai dugaan, Yang Ho langsung melompat lewat jendela dan sudah ada Jungdo yang menyambutnya. Dengan cepat dia menendang emprit Yang Ho dan menempelkan alat setrumnya. Bagaikan remaja yang punya mainan baru, Jungdo gembira karena alat setrumnya bekerja dengan baik. Sejak saat itu, dia pun bersemangat melakukan tugas berikutnya. Hari itu, dia melihat sebuah ikon milik kejahatan emprit lagi berubah menjadi warna merah karena terlihat berada di area bermain anak-anak. Merasa ada sesuatu yang berbahaya, Jungdo dan rekannya langsung menyusul ke lokasi itu. Ternyata benar, lagi-lagi dia mengulang kejahatan ini di depan umum dan dengan mudah menangkapnya. Melihat kinerja Jungdo yang keren, Pak Sun pun ingin mentraktirnya. Namun, Jungdo menolak karena sudah ada janji ngegame dengan 3 sahabatnya. Tapi kalau Pak Sun gak keberatan mentraktir teman-temannya, ayolah gas saja. Mereka pun janjian di sebuah kedai daging dan saling berkenalan. Ketiga teman Jungdo yang kocak ini malah barbar dalam memesan makanan sampai 25 porsi. Meskipun awalnya Pak Sun agak kaget, lama-lama dia nyaman juga ngobrol dengan anak muda. Bahkan Pak Sun terbuka menceritakan alasan kakinya yang tidak seimbang. Itu akibat kecelakaan di masa kecil. Kala itu dia putus asa dan tak mungkin selamat. Namun tiba-tiba ada seorang polisi yang menyelamatkannya. Sejak saat itulah, meskipun tubuhnya tak sempurna, Pak Sun bekerja membantu polisi karena itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan makanan pun telah datang, mereka siap menyantapnya. Karena merasa sudah akrab, 4 sekawan ini menyuapi Pak Sun dengan suapan besar sebagai lambang kesetiaan mereka. Sekarang kita berpindah ke kantor LSM. Di sana, para pemantau residivis melihat ada pemakai gelang yang baterainya di bawah 30%. Orang itu bernama Jungu, dengan kasus sebelumnya adalah penculikan. Ketika ditelepon, sayangnya nomornya tidak aktif. Ditambah lagi, terlihat satu orang hilang dari pelacakan mereka, di mana kasusnya sangat berat dan dipenjara 20 tahun. 지금 대상자 한 명이 연락이 안 돼서 계속 움직이고 있습니다. 전화를 안 받습니다. Pak Sun pun menganalisis jika kemungkinan orang ini pergi untuk balas dendam dan gelangnya sengaja diputus. Dengan dibantu ketiga sahabatnya, Pak Sun dan Jungdo meluncur ke lokasi. Sayangnya mereka tidak berhasil melacak. Namun Jungdo punya ide untuk menggunakan drone sahabatnya agar bisa memantaunya dari atas. Setelah terlacak, Jungdo mengejarnya dengan tangan kosong. Meski dia tidak membawa senjata apapun, dia berhasil mengejar orang ini dan membujuknya untuk tidak melakukan aksi balas dendam. 뭐야? 나 무도 실무관이죠. 조용히 돌아갑시다. Sempat terjadi perkelahian sengit, namun Jungdo berhasil membantingnya. Sayangnya, residivis ini terlihat putus asa dan siap mengkek lehernya. Jungdo pun panik dan mengikuti kata-kata Pak Sun dari earphone-nya. Ternyata itu semua gara-gara setelah keluar dari penjara, dia sakit hati diolok-olok temannya karena masih menggunakan gelang pelacak, tanda dia belum bebas. Padahal dia sudah berusaha bertobat dan jadi orang baik. Jungdo lalu bilang, jika kali ini dia menyerah dan balik jadi orang jahat, sia-sia waktu 20 tahun di penjara yang telah dihabiskan. Akhirnya, orang itu pun sadar dan menyerahkan diri.
Sepulang dari bekerja, Jungdo curhat jika pekerjaan yang dilakoni saat ini sangat menyenangkan. Pagi harinya dia berniat memperbaiki rambutnya dengan semir hitam agar terlihat lebih rapi dan profesional. Namun saat memasuki salon, dia sempat salah fokus dengan seorang pria yang keluar dengan wajah seperti pemabuk. Perilakunya juga mencurigakan, bahkan dia memegang pelayan wanita dengan sangat lama. Benar saja, di kakinya juga terpasang gelang pelacak. Dengan cepat Jungdo berangkat ke kantor dan mencari identitas orang ini. Ternyata dia bernama Gumnam dan lagi-lagi adalah pelaku kejahatan emprit yang korbannya dulu kebanyakan adalah mbak-mbak pelayan yang lagi kerja sendirian. 오늘은 내 마음대로 놀 거야. 그러다 빨리. Jungdo pun langsung berkeliling ke seluruh area itu. Dia memastikan setiap karyawan wanita yang jaga sendiri masih dalam kondisi yang aman. Tak disangka, residivis ini mengunjungi bibi pemilik salon yang tadi pagi memotong rambutnya. Dia pun langsung mengunci pintu. Bibi sempat melawan, namun tenaganya kalah dengan pria ini. Di saat Bibi sudah tergeletak lemah, untunglah Jungdo datang dan memecahkan pintu kaca. Jungdo yang tak terima Bibi diperlakukan seperti itu, langsung mengeluarkan jurus taekwondonya dan membuat pria ini pingsan. Setelah memasangkan borgol pada tangan penjahat, Jungdo langsung menenangkan Bibi yang sangat ketakutan. Hari berganti, di kantor pusat pengawasan sedang mengadakan rapat. Jika kini mereka sedang menghadapi masalah yang serius, karena seorang napi yang kategorinya predator anak-anak akan dibebaskan. Ini adalah situasi berbahaya karena perempuan dan anak-anak jadi tidak tenang tinggal di kota itu. Mereka lalu akan merekrut 2 pendamping polisi lagi. Namun, dirasa pengawasan itu masih belum cukup kuat. Benar saja, napi yang diketahui bernama Kang Kijung ini langsung didemo warga tepat dia dibebaskan dari penjara. Mereka berteriak supaya Kijung dikebiri saja atau dihukum selamanya. Ditambah amukan warga yang tak terkendali sampai melempari dan merusak mobil polisi. Malamnya, polisi terus berpatroli mengitari area itu. Namun karena dirasa tak ada hal yang mencurigakan, polisi itu pun pergi. Selang beberapa saat, datanglah seseorang yang diam-diam masuk mengunjungi apartemen Kijung. Ternyata itu adalah seorang gangster kenalannya saat di dalam penjara. Setelah tahu Kijung bebas, gangster ini mengajaknya nyebat sebentar di atap gedung. Awalnya Kijung was-was. Namun, gangster yang dulu pernah memakai gelang seperti itu bilang jika keberadaan mereka tidak akan membuat curiga jika hanya naik turun tangga saja. 난 좋지. Hari berikutnya, Jungdo yang bertugas mengawasi GPS Kijung curiga melihatnya sedang menuju ke toko baju wanita. Namun lokasinya tak terlacak lagi karena Kijung menaiki tangga. Entah dia berada di lantai nomor berapa, yang jelas dia menemui seorang mafia video biru dan memberikannya proyek yang ekstrim. Dan video itu dihargai 10 juta won per 10 menit. 선생님께서 어린 아이들과 10분 영상에 1,000만 원 드릴 거예요. 영상에 나올 아이는 Mereka pun bekerja sama dengan penculik dan beberapa orang yang membantu proses rekaman. Saat bertransaksi itu, tiba-tiba Jungdo muncul mencarinya. Sayangnya, kaca mobil mereka berlapis gelap dan dia tak berhasil menemukan keberadaan Kijung. Jungdo pun minta bantuan Pak Sun menelponnya. Di sini Kijung beralasan jika dia keluar hanya untuk mampir beli gimbap di mall. Merasa masih belum menemukan apapun, dia akan melanjutkan pemantauannya besok pagi. Dia juga mengakui keterbatasannya untuk tak bisa memantau orang ini setiap saat. Sayangnya, pagi itu nasib buruk menimpa seorang gadis kecil bernama Wawa. Saat hendak berangkat sekolah, tiba-tiba dia diculik dan dibawa oleh gerombolan gangster ini. Sedangkan Kijung
terlihat sedang survei lokasi yang akan jadi tempat kejahatan mereka. Lokasi itu masih satu gedung dengan apartemen miliknya. Jadi, aktivitas mereka tidak akan terlacak oleh polisi karena akan dianggap hanya melakukan aktivitas normal di area tempat tinggal. Yang mengejutkan, gangster ini juga mengajak kerjasama Yang Ho, si predator remaja yang tadi muncul di awal film untuk ikut serta membantu. Pihak kepolisian yang memantau baterai Yang Ho hampir habis memintanya untuk mengisi daya. Sayangnya, Yang Ho menghindar dan memilih mematikan HP-nya. Kini, lokasi Yang Ho yang makin tak terdeteksi membuat Pak Sun terpaksa turun tangan mencarinya. Di sisi lain, keberadaan Jung Do yang terus mengintai Ki Jung ternyata diketahui mereka. Dia pun langsung menjebak dalam sebuah gedung kosong. Setelah rolling door ditutup, muncul banyak sekali gangster yang siap menghabisinya. Namun, bagi Jung Do yang ahli bela diri, dia tidak takut sama sekali. Sekali lempar manekin saja, langsung tepat sasaran dan membuat beberapa gangster songong ini pun ambruk. Jung Do benar-benar unjuk kebolehannya dalam bertarung. Meski orang-orang terus menghajarnya berkeroyok, tapi Jung Do berhasil kabur. Di sisi lain, Pak Sun juga dalam situasi yang berbahaya. Dia dikepung dalam pabrik daur ulang sampah dan dengan mudah dihajar oleh Yang Ho. Di sini Pak Sun terus dipukuli tanpa ampun. Rekan polisinya masih mencoba menolong Pak Sun, tapi kondisinya sudah memprihatinkan. Polisi ini benar-benar dibuat kewalahan karena kalah jumlah. Wajahnya ditutupi plastik dan kepalanya pun dipukul hingga bocor. Di sisi lain, hal yang mengerikan itu terjadi. Ki Jung siap melakukan aksi jahatnya dan gangster yang menjadi dalang juga mempersiapkan kameranya. Di luar ruangan, ternyata Jung Do telah sampai di lokasi dan berusaha membobol pintu. Sayangnya, itu tidak berhasil karena mereka membuat kunci double, bahkan memasang teralis besi pada jendela. Jung Do mengerahkan sekuat tenaga melepas teralis besi itu dan meminta semua warga yang mendengar keributan untuk bantu menelpon polisi. Ketika berhasil masuk, kini dia berhadapan langsung dengan Ki Jung. Awalnya, tubuh Ki Jung yang kekar mampu mengalahkan Jung Do yang tampak kelelahan. Satu gangster juga melukai perut Jung Do dan Ki Jung menambahkannya dengan memukul luka itu berkali-kali. Di sisa tenaga yang dimiliki Jung Do, dia berhasil melayangkan tinjunya beberapa kali hingga Ki Jung pun pingsan. Merasa sudah aman, Jung Do berusaha menenangkan si korban yang terus menangis. Namun tiba-tiba Ki Jung bangun dan menusukkan benda tajam pada perutnya. Para warga yang tahu keributan ini segera memanggil polisi. Ternyata Ki Jung ini kebal senjata polisi dan dengan mudah dia melepaskan peluru listrik yang mengenai tangannya dan kabur dari tempat itu. Setelah itu, beberapa polisi pun langsung menyelamatkan anak yang disekap dan membawa Jung Do ke rumah sakit. Selang beberapa saat, ayah Jung Do menyusul dan terlihat sangat khawatir. Dia juga marah melihat kondisi anaknya yang memprihatinkan. Selang beberapa saat, Jung Do tersadar dan menanyakan kondisi Pak Sun dan rekannya. Berita sedihnya, Pak Sun dalam kondisi operasi tulang leher yang kemungkinan akan menjadi lumpuh. Sedangkan nasib rekannya tidak terselamatkan. 조주임이 심정지가 왔대요. Jung Do pun langsung menangis karena menyesal tak sempat bisa menyelamatkannya. Dalam suasana berduka, seluruh rekan kepolisian mengantarkan peristirahatan sahabatnya. Hari berikutnya, meski penjahat Ki Jung belum berhasil tertangkap, tapi keberanian Jung Do dalam membantu polisi kembali mendapatkan penghargaan. Setelah acara itu, tiba-tiba dia dihampiri seorang wanita paruh baya yang mengaku tantenya si anak kecil korban penculikan. Dia lalu memberikan bingkisan hadiah dan sepucuk surat yang ditulis oleh korban, yang isinya adalah ucapan terima kasih. Di sisi lain,
Ada banyak korban anak-anak kecil yang masih trauma berat akibat ulah si Kijung ini. Sedangkan Kijung masih berkeliaran dan gelang kakinya juga terlepas. Meski sebenarnya itu adalah tugas kepolisian, tapi hati nurani Jungdo untuk membantu keamanan masyarakat jauh lebih besar. Dia pun diam-diam meminta 3 sahabatnya membantu mencari penjahat ini tanpa bantuan polisi. Clue pertama yang akan mereka selidiki adalah mobil berkaca gelap yang pernah dia lihat di parkiran. Ingatan Jungdo yang kuat juga mampu mengingat plat nomor mobil itu. Mereka pun mendapat bantuan ahli IT untuk melacak pemilik mobil dengan plat yang dia curigai. Setelah mendapatkan alamat pemiliknya, mereka bergerak cepat untuk menuju ke sana dengan penyamaran. Tak lupa, rekan lainnya membeli peralatan untuk perlindungan diri berupa alat taktis dan rompi anti peluru. Setelah sampai di apartemen, mereka coba membobol pintu yang dipasangi smart lock. Si gendut ini bilang, katanya berdasarkan tips dari YouTube yang dia tonton, dengan menyetrum layar, pintu itu akan rusak. Nyatanya malah gagal dan malah menghidupkan alarm. Mafia ini pun keluar dan mengira pintunya error. Di saat mereka lengah, Jungdo dan kawan-kawannya pun langsung menerobos masuk apartemen itu dan mengikat si mafia ini. Kemudian si gendut menghack komputer mafia ini dan menemukan 1 terabit video mengerikan tentang anak-anak. Bahkan itu sudah terjadi sejak tahun 2007. Jungdo tak bisa menahan kemarahannya dan menyetrum bola mata si mafia ini. Dia pun dipaksa mengatakan di mana Kijung sekarang berada. Karena ketakutan, akhirnya mafia ini bilang, lokasi Kijung bisa terlacak lewat transaksi ATM, yang mana kartu itu dibawa oleh Kijung. Dan jika dia membeli sesuatu dengan QRIS atau debit, pemberitahuan akan masuk di ponselnya beserta info terakhir di mana dia bertransaksi. Ditambah lagi, ternyata Kijung masih melakukan kejahatannya dalam beberapa hari yang lalu. Sungguh mengerikan. Setelah cukup mendapatkan info, Jungdo dan kawan-kawannya memanggil polisi untuk menangkap mafia ini. Di rumah mereka diskusi berdasarkan transaksi yang dilakukan Kijung. Dan kebanyakan transaksinya adalah untuk booking hotel melati. Mereka pun mengatur strategi untuk bisa menemukan Kijung malam itu juga. Namun saat akan keluar rumah, tiba-tiba ayah Jungdo mencegahnya karena khawatir. Dia tidak mau melihat Jungdo terluka lagi. Namun akhirnya Jungdo menjelaskan bahwa dia tahu betul apa yang sedang dijalani sekarang berbahaya. Tapi dia sungguh tak rela melihat para korban mengalami trauma berat. Anak-anak ini layak keluar rumah dengan perasaan aman tanpa dihantui sosok Kijung lagi. Bagaimana bisa dia diam saja setelah menemukan banyak video kejahatan bahkan sejak bertahun-tahun lamanya? Mendengar itu, akhirnya sang ayah mengizinkan Jungdo menangkapnya. 이번엔 자신 있어, 아빠. Dia berjanji kali ini dia tidak akan terluka lagi. Sampai di tempat yang mereka curigai, 4 sekawan ini pun berbagi tugas. Si gendut menjadi pilot drone dan 3 lainnya berpencar dari losmen ke losmen. Tiba-tiba mereka menemukan piring bertumpuk di luar losmen dan beberapa sepatu pria di dalamnya. Setelah memastikan jika itu adalah markas mereka, Jungdo bersiap-siap menghabisinya. Dan 2 teman lainnya diminta berjaga di luar. Jungdo lalu memancing para gangster ini agar keluar dari markas. 강기준 개새끼야 나와! Mereka semua emosi dan siap menyerangnya. Hanya berbekal tongkat besi, Jungdo menghajar satu persatu gangster itu. Di saat satu gangster ingin menikamnya, ternyata tak tembus berkat rompi pelindungnya. Akhirnya semua gangster itu pun KO. Sayangnya, lagi-lagi Kijung berhasil melarikan diri ke gang sempit. Disinilah kerja si gendut untuk mengikuti lewat drone dan memberikan petunjuk lokasi kemana perginya Kijung.
Dan inilah yang ditunggu-tunggu. 1-1 pun dimulai. Kali ini persiapan Jungdo lebih matang. Semua jurus taekwondonya dia keluarkan. Meskipun pada awalnya kemampuan mereka seimbang, Jungdo sempat menghadapi pukulan berkali-kali di wajahnya. Tiga sahabatnya yang masih memantau lewat drone ikut membantu dengan menabrak mata Kijung. Alhasil, kini posisi berbalik. Jungdo pun menghajarnya hingga pingsan. Dia tidak menyangka mampu mengalahkan residivis paling berbahaya ini. Hari berikutnya, pemerintah kota memberikan penghargaan penuh untuk 4 sekawan ini atas keberaniannya menangkap penjahat. Bahkan, penghargaan itu diberikan langsung oleh Bapak Presiden. Ya, begitulah kebaikan. Apapun pekerjaan yang dilakoni saat ini, selagi itu dilakukan dengan hati yang tulus, pasti akan membuahkan kebaikan bagi sesama. Dan film pun tamat.